Suara KJTV hadir kembali untuk Anda pemirsa, tentunya kali ini spesial Suara KJTV hadir untuk menginterview secara daring dengan berbagai kepala daerah khususnya yang ada di wilayah Tapal Kuda. Jika sebelumnya kita sudah berbincang dengan Bupati Bondowoso Gus Hami dan juga Bupati Lumajang Bunda Indah, kali ini tidak kalah seru dan yang mungkin dinanti-nantikan untuk masyarakat Jember, kita akan berbincang secara langsung dengan daring yaitu Bupati Jember Gus Muhammad Fawaid SE-MSC. Assalamualaikum Gus Bupati, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Mbak, dengar suara saya? Dengar Gus, dengan jelas. Terima kasih. Gus, hari ini ya Mbak. kabar hari ini Gus? Sehat? Alhamdulillah baik. Ini tadi siang kami baru keluar dari retret di Magelang dan kemudian saya memanfaatkan waktu mumpung kita di sini untuk langsung bekerja. Saya langsung mengunjungi asrama Putra Jember yang di Jogja yang ditempati oleh adik-adik mahasiswa yang berasal dari Jember di Yogyakarta. Kami tadi sempat berdiskusi dengan alumni dan beberapa pengurus dan mahasiswa Jember yang di Jogja, apa saja yang menjadi kesulitan, aspirasinya apa, dan ini juga berkaitan dengan rencana Pemda Jember yang akan memberikan beasiswa kepada 20.000 anak-anak Jember yang bisa berkuliah di seluruh Indonesia. Eman maksud saya, sambil kita nunggu tiket kereta api, saya naik kereta api, nanti jam 18.30 saya memanfaatkan waktu untuk kita langsung bekerja. Begitu Mbak. Gus, artinya ini belum perjalanan pulang sudah tancap gas ya Gus ya untuk berdiskusi dengan mahasiswa terkait beasiswa. Ya eman saja nih, karena mumpung ada waktu kita langsung tancap gas. Bahkan semalam kami juga, karena kemarin jam 2 siang saya mendengar ada ribuan para guru honorer yang lulus untuk P3K yang belum mendapatkan SK Bupati, maka semalam saya minta dinas terkait untuk datang ke camp kami dan semalam kami tanda tangani sehingga proses untuk selanjutnya bisa cepat dan para guru honorer yang lulus di seleksi pertama P3K bisa mendapatkan SK Bupati. Yang kedua, saya juga langsung membuat surat edaran sesuai dengan janji politik kami kemarin bahwa ketika murid libur, guru harus libur. Nah, semalam sudah saya teken, maka saya harapkan mulai besok semua guru kalau murid libur, guru libur. Karena guru juga punya keluarga, anak. Mereka juga harus hadir di tengah-tengah keluarganya. Dan yang kedua, kalau guru itu libur, mereka rata-rata wisata loh. Nah, saya anjurkan berwisata di Jember sehingga bisa membantu pertumbuhan ekonomi, perputaran keuangan yang ada di objek-objek wisata di Kabupaten Jember. Nah, kemudian tadi retret selesai, saya gunakan sambil nunggu kereta, saya gunakan untuk bekerja, untuk mengunjungi asrama Putra Jember yang di Jogja. Begitu Mbak. Oke, Gus, artinya ini tidak hanya pulang dari retret, tapi saat retret pun ini Gus Fawaid benar-benar tancap gas untuk membangun Jember lebih maju lagi, artinya begitu ya Gus ya. Gus, masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan tentang berbagai kebijakan yang sudah Gus Bupati lakukan selama retret, tapi mungkin Gus sebelum kita membahas jauh tentang itu, mungkin Gus bisa diceritakan dan berbagi kisah dengan kita dan pemirsa KJTV selama retret, seperti apa kesannya Gus? Jadi retret ini adalah satu kegiatan yang sangat positif dan saya berterima kasih kepada Presiden Prabowo dan Pak Mendagri beserta menteri-menteri yang lain. Karena dengan retret ini kita bisa menjalin hubungan yang intens antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Bahkan yang tidak diduga-duga sebelumnya oleh saya secara pribadi, retret ini bisa membuat antara satu bupati dengan bupati yang lain bisa dekat. Contoh,
Saya itu satu kamar atau satu camp, satu tenda dengan beberapa bupati dari beberapa provinsi. Bahkan dari situ kami malam-malam selesai kegiatan, karena kegiatan dari jam 5 kurang lebih sampai jam 10 malam, itu kami bisa berdiskusi, saling membicarakan potensi satu kabupaten dengan kabupaten yang lain, dan itu menurut saya luar biasa. Ide besarnya Pak Prabowo untuk membuat kami ini membangun network yang baik antara kabupaten, provinsi dengan pusat, bahkan antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lain, ini menurut saya adalah ide yang brilian. Dan ini sangat membantu kami untuk mengembangkan Jember, menghubungkan Jember dengan kabupaten yang lain. Tapi yang paling penting, yang saya agak sedikit, bukan agak sedikit lah, saya itu kagum dan terharu ketika semalam kami diundang di dalam parade senja. Jadi kalau di militer itu ada parade senja, kami diundang, dan yang saya bikin takjub adalah ketika Pak Prabowo datang didampingi oleh Presiden ke-6 Pak SBY dan Presiden ke-7 yaitu adalah Pak Jokowi. Ini belum pernah ada dalam sejarah politik Indonesia. Kegiatan bersatu presiden didamping oleh beberapa presiden. Maka ke depan saya berharap di Jember akan saya contoh. Saya akan sowan kepada Pak MZA Jalal Bupati Jember. Saya akan sowan kepada Ibu Bupati Jember Ibu Faida. Saya akan sowan insya Allah kalau sudah sehat kepada Bapak Hendy. Dan saya berharap beliau-beliau juga bersama saya untuk membuat Jember baru, Jember maju, untuk membuat bagaimana Jember ini melompat lebih tinggi. Karena Jember adalah kabupaten yang didesain menjadi pusat pertumbuhan bagi daerah tapal kuda yang hari ini sudah mulai terkalahkan oleh kabupaten sebelah kita yaitu Banyuwangi. Maka kita rebut kembali. Caranya adalah dengan membangun kekompakan antara pemimpin sekarang dan pemimpin-pemimpin yang lalu, dan keharmonisan itu akan membuat situasi politik akan baik. Kalau itu terjadi, investasi akan baik. Kalau itu terjadi, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akan baik pula. Begitu, Mbak. Oke, Gus, artinya selama retret ini tidak hanya diberikan pembangunan emosional dengan seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia, tapi tadi Gus Fawait juga menjadi poin pentingnya yang menjadi mungkin ini sedikit kebanggaan mungkin ya, atau mungkin sangat bangga dengan sikap dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto untuk menyongsong Indonesia lebih maju lagi. Ini dengan para presiden-presiden sebelumnya, begitu Gus ya, dan ini akan diimplementasikan kemungkinan untuk Kabupaten Jember oleh Gus Fawait, begitu Gus? Betul Mbak, karena apa saya bangga, karena yang negara yang mengaku sumber atau bahasa gampangnya jalanannya mbahnya demokrasi, United States of America itu tidak bisa loh seperti kita. Mereka kalau berkompetisi, selesai kompetisi mereka masih ada blok-blok, ada faksi-faksi. Kita lihat bagaimana Presiden Amerika Joe Biden dengan Donald Trump. Setelah kompetisi masih ada gap. Begitu pula sekarang dengan Trump maupun dengan yang lainnya juga ada gap. Sedangkan di Indonesia, Presiden kita kemarin sendiri, beliau mengecek pasukan didampingi oleh dua presiden terdahulunya, yaitu Presiden ke-6 dan ke-7 Pak SBY dan Presiden Jokowi. Itu luar biasa, dan saya bangga menjadi kadernya Pak Prabowo, bangga menjadi warga negara Indonesia. Oke, baik. Gus Bupati ini tahu bahwasanya Gus Bupati ini kan merupakan kader dari Prabowo Subianto, dari presiden kita, begitu ya, dari kader Gerindra. Apakah selama retret mungkin sesama kader Gerindra ada yang didiskusikan Gus untuk kemajuan dari wilayahnya masing-masing, Gus? Ya, kami karena di retret ini kami tidak dibeda-bedakan atau dikelompokkan karena partai atau provinsi. Kami ini kan dipecah-pecah. Bahkan satu camp itu dari berbagai provinsi ya. Nah sehingga saya pikir pada waktu retret kemarin tidak ada istilah satu partai satu harus kumpul dengan partai satunya, enggak. Kami dibiarkan untuk dengan para bupati, sehingga diskusinya adalah justru diskusi bagaimana terkait masalah kebangsaan. Dan tadi terakhir Pak Prabowo memberikan pembekalan kepada kami untuk menjadi bukan politisi tapi pejuang politik. Dan itu menurut saya bersama Pak Prabowo dari awal ya, dari awal saya kadernya beliau, dan itu tertanam betul dalam hati kami bahwa kita harus menghormati pendahulu kita.
Saya berharap betul nanti mudah-mudahan di Jember bisa lah. Saya mengundang Pak Bupati Jalal, Ibu Bupati Faida dan Pak Bupati Hendi untuk membangun Jember. Karena itu sudah dicontohkan oleh Pak Prabowo dan mudah-mudahan kami bisa silaturahmi ke beliau-beliau. Sebelum silaturahmi, mudah-mudahan ajakan saya pada sore hari ini di KJTV bisa didengar atau bisa sampai kepada beliau-beliau. Oke, baik Gus. Artinya sebagai kader dari Presiden Prabowo Subianto ini mencontoh hal baik yang sudah dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk menggandeng presiden sebelumnya. Kalau di Jember artinya kepala daerah sebelumnya. Begitu Gus ya? Oke. Betul, Gus, kita tahu iya, kita tahu bahwasanya selama retret ini padat sekali hal-hal yang didapatkan dan juga dilakukan oleh para kepala daerah. Salah satunya ini berbagai materi yang diberikan tidak hanya dari menteri, tapi juga dari presiden-presiden sebelumnya dan juga dari Presiden Prabowo Subianto. Gus, selama retret, apa materi yang cukup menjadi poin penting yang dapat Gus Fawaid nanti dapat implementasikan untuk kemajuan Jember? Jadi yang pertama adalah tentu ya, karena saya kader Pak Prabowo, tentu saya sangat paling tertarik kepada materi yang disampaikan Presiden Prabowo. Dan juga kami bisa mendapatkan pencerahan dan akan kami sampaikan kepada masyarakat. Efisiensi belanja yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak menyinggung atau mengurangi sama sekali belanja terhadap sektor-sektor yang berkaitan langsung kepada kebutuhan masyarakat. Contohnya pendidikan, contohnya kesehatan, dan lain sebagainya. Maka ke depan kami juga harus bersinergi dengan pemerintah pusat. Kami akan melakukan efisiensi di anggaran belanja kita dalam anggaran perubahan tahun 2025. Tapi sekali lagi, efisiensi itu tidak akan menyentuh kepada hal-hal yang berkaitan dengan belanja-belanja yang berkaitan dengan masyarakat. Mungkin lebih kepada studi banding, kepada seremonial, kepada hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan dinas yang itu tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Apalagi tadi juga disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa kami ini adalah pelayan masyarakat. Jadi bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur itu adalah pelayan masyarakat. Maka tunjukkanlah bagaimana masyarakat itu harus dilayani. Saya ingin merubah paradigma di Jember. Hari ini kita mulai dengan memberikan contoh kesederhanaan. Bukan berarti kita tidak mampu untuk membeli sesuatu yang bagus, tetapi sebagai pejabat publik kita harus memberikan contoh kesederhanaan. Mobil dinas, nanti kami akan beri contoh bagaimana mobil dinas yang penting sesuai dengan kebutuhan. Tak perlu yang mewah-mewah lah, cukup Avanza Veloz boleh menurut saya. Sehingga itu bisa dicontoh oleh OPD yang lain. Kalau bupatinya pakai Avanza Veloz, masa OPD-nya mau pakai Pajero atau mau pakai Innova? Kan tidak enak sendiri. Nah, hal-hal semacam itulah yang saya katakan pemikiran yang harus kita tonjolkan hari ini. Di tengah-tengah ada efisiensi. Kemudian juga sepatu, baju, celana. Saya tidak melarang nanti birokrat Jember itu untuk dengan uangnya sendiri membeli pakaian yang dari luar, apa silakan. Tapi kalau kerja pakai local pride dong, pakai yang produk lokal dong. Syukur-syukur produk lokal Jember. Ya kalau nggak nemu minimal di Indonesia. Ada yang ngomong, kan saya belinya pakai uang sendiri loh. Ya saya tahu pakai uang sendiri. Uang saya halal loh. Ya saya tahu uang saya halal. Tapi kalau dibelikan produk lokal, kita bisa membantu pertumbuhan ekonomi, perputaran keuangan di lokal ini bisa jalan dengan baik. Oh, saya kan hak saya pribadi loh, tidak boleh begitu. Kalau pejabat publik, semenjak kita jadi pejabat publik, semenjak kita diangkat, semenjak kita dilantik, semenjak itu pula kita milik masyarakat. Maka semua hal yang ada di kita, boleh masyarakat menyorot, boleh masyarakat juga menilai, termasuk bagaimana penampilan kita. Bukan berarti nggak boleh penampilan yang baik, tapi berpenampilanlah yang tidak menyakiti hati masyarakat. Dan saya pikir itu dimulai dari kebanggaan kita memakai produk-produk lokal. Akan saya sampaikan kepada semua birokrasi nanti, bahwa kalau kerja, pakai produk lokal. Kalau mau jahit, di Jember banyak penjahit yang bagus. Kalau mau pakai sepatu lokal. Kalau tidak ada sepatu produk Jember, bisa sepatu yang di luar Jember. Dan itu akan saya kasih contoh. Kalau soal dia keluar Jember, tidak jam dinas, waktunya libur, silakan. Saya tidak akan mengurusi hal pribadi. Tapi ketika jam kerja, pakailah produk-produk lokal untuk membantu UMKM penghasil dari produk lokal di daerah kita.
Mengajarkan kesederhanaan artinya begitu ya Gus ya. Menjadi orang nomor satu yang dicontoh akhirnya nanti oleh berbagai OPD yang ada di Jember dan juga masyarakat. Begitu Gus ya? Ya, insya Allah Mbak, insya Allah. Iya. Baik, Gus, ini juga kita sempat cek di postingan Gus Sawaid sendiri. Ini selama retret ini juga ada materi tentang diskusi antar provinsi maupun kota. Gus, mungkin kalau bisa berbagi cerita dalam diskusi itu apa saja Gus yang mungkin dibahas khususnya untuk kemajuan Kabupaten Jember, Gus? Yang pertama, kemarin diskusi itu dimulai dari diskusi soal masalah kebangsaan. Tentu soal Indonesia dan NKRI itu adalah harga mati. Itu sudah sama. Yang kedua, diskusi itu ada diskusi bagaimana saya memanfaatkan untuk memunculkan potensi-potensi lokal. Contoh, GFC. Orang tidak ternyata orang banyak mengira GFC itu kita meniru dari kabupaten sebelah. Padahal Jember itu terkenal dengan kabupaten karnaval mendahului dari kabupaten sebelah kita. Bahkan yang membuat Jember namanya internasional, menginternasional, itu adalah GFC. Tapi justru sekarang kabupaten sebelah yang dikenal dengan kabupaten karnaval. Maka dalam diskusi itu juga saya sampaikan apa-apa yang dimiliki oleh Jember, dan saya ingin mengundang beberapa kepala daerah untuk hadir dalam GFC yang akan datang. Dan insya Allah kita buktikan GFC yang akan datang atau pagelaran-pagelaran apapun yang di Jember yang akan datang akan dihadiri oleh banyak kepala daerah baik kabupaten di Provinsi Jawa Timur maupun kabupaten di luar Provinsi Jawa Timur. Kita tidak boleh tinggal diam. Kalau tinggal diam, maka potensi-potensi kita seperti GFC dan lain sebagainya itu akan diambil alih dalam tanda kutip oleh kabupaten-kabupaten yang lainnya. Kalau Jember ini kabupaten besar, kekayaan alamnya luar biasa, SDM-nya luar biasa, tapi tidak dikelola dengan baik, maka kita lambat laun juga pasti akan disalib oleh kabupaten yang lainnya. Begitu, Mas. Artinya memang ini dalam diskusi tersebut ada tentang yang pasti Indonesia, NKRI sudah harga mati, begitu ya Gus ya. Dan juga tentang membahas terkait potensi lokal. Tadi Gus Sawaid juga sempat membahas terkait GFC Gus. Itu untuk budaya wisata. Kemudian untuk budaya alamnya Gus seperti apa Gus? Mungkin ada diskusi dengan para kepala daerah atau seperti apa? Ya, jadi contoh saya diskusi konkret dengan Bupati Bondowoso, Rahamid ya. Saya sampaikan bahwa Jember punya rencana untuk menghidupkan kembali bandara kita. Yang bandara kita ini kan dulu dibanding Banyuwangi. Tapi Banyuwangi berkembang begitu dahsyat, Jember malah sehari ini malah ya begitulah kondisinya. Maka saya punya tekad untuk menghidupkan bandara. Tentu untuk menghidupkan bandara Jember kita perlu juga support dari kabupaten sebelah. Salah satunya adalah Bondowoso. Saya sempat berdiskusi dan beliau menyetujui untuk bekerja sama dengan Jember sehingga nanti orang Bondowoso, pemerintahan di Bondowoso ketika membutuhkan pesawat itu bisa melalui Kabupaten Jember. Sebaliknya kita juga akan membantu Bondowoso, contoh seperti Ijen. Ijen itu kan pintu masuknya Banyuwangi dan Bondowoso. Kalau Banyuwangi sudah banyak yang ke Banyuwangi hari ini banyak datang, maka Bondowoso bisa kita juga kerjasamakan dengan adanya bandara. Orang-orang yang mau ke Ijen itu bisa lewat Jember, naik pesawat dari Jember, naik kendaraan dari Jember, dia bisa ke Bondowoso. Nah itu menurut saya adalah simbiosis mutualisme. Bandaranya kita hidup, transportasinya Bondowoso mendapatkan manfaat, Ijen bisa juga masuk dari Bondowoso melalui Bandara Jember. Begitu Mbak, itu satu contohnya. Oke, Gus, kita tahu bahwasanya ini juga akhir-akhir ini Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa ini juga menekankan untuk perbaikan jalan provinsi ini dikebut dalam waktu 3 bulan, termasuk Kabupaten Jember. Bagaimana tanggapan Gus Sawaid sendiri? Itu sebetulnya juga finishingnya itu pada waktu retret ya. Jadi sebelumnya kan PJ Gubernur, sebelum Ibu Khofifah, kita sudah ada kesepakatan. Saya bertemu langsung, sudah ada kesepakatan dari kebutuhan sekitar 130 sampai 150 miliar, Pemprov baru bisa melakukan perbaikan senilai 50 sekian miliar. Masih ada kekurangan. Nah, pada waktu retret kemarin, kita ada diskusi lah, anggaplah itu merupakan finishing.
bahwa itu harus segera dikerjakan. Dan pada waktu di retret itulah Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, memberikan perintah langsung untuk segera dilakukan perbaikan jalan yang melewati Rambi Puji sampai ke Jombang ya, yang merupakan itu jalan provinsi. Nah, inilah salah satu manfaat retret. Jadi sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten bisa dipercepat di dalam forum retret ini. Dan itu terjadi di Jember. Insya Allah dalam waktu 3 bulan sudah ada perbaikan kepada jalan-jalan provinsi yang ada di Kabupaten Jember yang meliputi dan melintasi Rambi Puji sampai Jombang. Kalau itu terjadi, insya Allah Jember akan kondusif dan iklim investasi juga akan membaik. Pertumbuhan ekonomi Jember juga pasti akan mengalami perbaikan. Oke, artinya memang sangat mendukung, begitu ya Gus ya, dari pemerintah Kabupaten Jember dengan apa yang sudah disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, begitu ya Gus ya. Gus, kita tahu bahwasanya besok Minggu ini akan ada parade budaya untuk menyambut Gus Bupati sampai nanti ke pendopo. Tapi sebelumnya dalam kesempatan talk show ini Gus Bupati juga menyampaikan akan hadir terlebih dahulu ke Pasar Tanjung untuk bahas terkait retribusi pasar. Nah, nanti kira-kira ini ke Pasar Tanjungnya kapan, Gus? Ya, jadi begini. Saya itu seorang santri. Selain seorang aktivis, selain seorang kader partai, saya ini seorang santri. Bagi santri, al-wa'du dainu, janji itu adalah hutang. Pada waktu kampanye kemarin, saya pernah berjanji bahwa kebijakan saya sebelum saya masuk ke pendopo, kita tahu bahwa ada kenaikan retribusi pasar atau karcis pasar yang sangat mencekik menurut saya. Ini bukan menyalahkan pemerintah dahulu ya, enggak. Yang sangat tinggi, retribusi pasar 100-200%. Menurut saya tidak tepat ketika itu diterapkan kepada para pedagang tradisional. Maka saya pernah menyampaikan, dan itu sudah kita kaji, baik secara ekonomi, secara hukum, kita sudah kaji, itu tidak tepat dilanjutkan. Maka saya akan membuat aturan, tidak nanti usulan, untuk menurunkan kembali retribusi pasar itu seperti semula. Itu bagian dari simbol bahwa pemerintahan yang baru ini pro wong cilik ditandai dengan membela para pedagang tradisional. Dan itu insya Allah saya sebelum ke pendopo, saya akan mampir ke ke pasar tradisional, insya Allah di Pasar Tanjung. Walaupun waktunya ini masih agak fleksibel ya, karena ternyata ada kegiatan di provinsi, info dari Ibu Gub, antara tanggal 2, kalau itu tanggal 2 maka nanti kami akan ke Jember, pendopo Jember di tanggal 3-nya. Insya Allah nanti ada pemberitahuan lebih lanjutnya, Mbak. Oke, Gus Wawait, ini berarti perjalanan menuju Jember nanti jam 18.30 begitu ya Gus ya? 18.30 saya akan berangkat dari Yogyakarta. Oke. Akhir sebelum diakhiri, mungkin ada pesan khusus untuk masyarakat Jember sebelum menyambut kedatangan Bupati Jember Gus Wawait untuk Kabupaten Jember dan mengimplementasikan program-program yang luar biasa tentunya. Silakan masyarakat Jember, Gus. Oke. Saya pikir saya adalah seseorang yang lahir di desa. Deso lah saya ini. Saya seorang aktivis, saya seorang santri yang diberi kepercayaan oleh masyarakat Jember untuk memimpin Kabupaten Jember. Kami akan betul-betul fokus untuk merealisasikan visi misi kami untuk menuju Jember Baru, Jember Maju. Dan kita akan mulai dari 100 hari kerja kami. Dimulai dari semalam kami sudah membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan janji kampanye kami. Bahkan nanti nyampe ke Jember, sebelum kaki saya menyentuh tanah pendopo, saya akan datang ke Pasar Tanjung memenuhi janji saya. Setelah saya sampai pendopo, dalam waktu 100 hari, kami akan membuat kebijakan-kebijakan dan merubah aturan yang kami anggap tidak pro kepada masyarakat. Dan tentu kebijakan kami, kita mulai dari kebutuhan dasar masyarakat. Pendidikan semalam,
terus pasar Tanjung, ekonomi rakyat kecil, pedagang tradisional, insya Allah sebelum ke pendopo, kesehatan selanjutnya, dan lain sebagainya. Soal ada kritikan, saya tidak pernah anti dengan kritikan, karena kami dilahirkan dan dididik sebagai seorang santri dan aktivis. Kritikan merupakan vitamin bagi saya. Saya tidak pernah anti kritik. Maka kalau ada kritikan, kita akan jawab dengan kerja. Namun ketika itu cacian, makian, kita akan balas dengan senyuman. Karena kami yakin mereka yang menyampaikan itu belum paham kami saja. Dan tunggu saja 100 hari kerja, kita akan bikin kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, yang mungkin out of the box, yang belum terfikirkan, dan tentu itu tidak menyalahi aturan manapun. Terkait anggaran, APBD tahun 2025, ini masih disusun oleh pemerintah yang lama. Kami baru bisa berubah dalam kapasitas yang tidak begitu besar, yaitu di anggaran perubahan. Namun, di anggaran 2026 baru di situ betul-betul powerful visi misi kami bisa diaplikasikan terhadap kebijakan anggaran yang ada di Kabupaten Jember. Jadi yang powerful ini kita di 2026, 27, 28, 29, 30. Kalau sebelum itu kecil sekali di anggaran perubahan. Kalau sebelum itu hanya kebijakan yang bisa kita rubah. Tapi insya Allah 100 hari ini menjadi fondasi untuk 5 tahun yang akan datang. Kami akan bikin kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan merubah wajah Jember supaya Jember kembali jaya. Jember harus menjadi pemimpin di daerah Tapal Kuda. Begitu, Pak. Oke, Gus, 100 hari menjadi pondasi utama dalam pemerintahan Gus Fawait dan juga Pak Jos untuk menuju Jember baru, Jember maju. Begitu ya, Gus ya? Baik, Gus, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sehat selalu, Gus. Hati-hati nanti di perjalanan. Kami tunggu di Kabupaten Jember dan kami tunggu tentunya ke studio kami, Gus, untuk kita langsung. Salam hormat untuk seluruh rekan-rekan dan keluarga, Gus. Terima kasih. Kita naik kereta. Ini transportasi rakyat. Kita naik kereta ini ke Jember. Terima kasih. Ya. Hati-hati di jalan, Gus. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore. Wassalamualaikum, Gus. Assalamualaikum. Ya, dan pemirsa, seperti itulah tadi perbincangan kita dengan Bupati Jember, Gus Fawait, terkait bagaimana apa materi yang sudah didapatkan selama retret, kemudian apa saja kebijakan-kebijakan yang akan diambil sebagai langkah untuk menuju Jember baru dan juga Jember maju. Dan sebelumnya kita juga sempat berbincang dengan bupati-bupati di wilayah Tapal Kuda seperti Bupati Bondowoso Gus Hamid yang membahas terkait bagaimana juga pengalamannya selama menjadi anggota untuk retret kepala daerah di seluruh Indonesia. Dan juga ini ada Bu Indah yang juga menceritakan pengalamannya menjadi bagian dalam retret kepala daerah tahun 2025. Tentu dengan adanya retret ini menjadi harapan kita semua, masyarakat Indonesia khususnya untuk wilayah Tapal Kuda, Jember, Bondowoso, Lumajang, Situbondo, ini untuk mendapatkan kepala daerah yang tidak hanya semangatnya di awal ketika retret, tapi semangat sampai akhir menjalankan tugas sebagai pelayan rakyat. Dan pemirsa, seperti itulah tadi rangkaian dari talkshow kita hari ini dalam Suara KJTV spesial untuk retret kepala daerah tahun 2025. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan dapat memberikan manfaat pemirsa, tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Kita doakan pemirsa, semoga seluruh kepala daerah yang sudah mulai hadir ke daerahnya masing-masing khususnya di wilayah Tapal Kuda, khususnya juga untuk Kabupaten Jember dapat menjalankan programnya dengan baik dan lancar, dan perlu ada dukungan dari kita semua sebagai masyarakat. Terima kasih pemirsa, saya Aci Wilfa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam episode Suara KJTV lainnya pemirsa.